22 ayat 13. Coba saya tahu Pak Umar ini kan mantan Yudaisme ya. Pasti bisa bahasa Ibrani, coba bisa baca yang ayat 13-nya ini Pak. Monggo. Yang ayat 13 ya Pak. Ini loh, Yesaya 52 ini, ayat 13 coba tolong dibaca Pak. Dalam bahasa Ibrani ya. Nah, saya minta Bapak baca. Nah, gini. Anda bisa baca atau tidak? Nah, saya hanya minta baca untuk menunjukkan bahwa dari Targum Yonatan abad yang kedua ini memang dia mengacu kepada Israel atau bukan. Nah, kalau begitu coba baca. Apakah dia ngomong tentang Israel? Ya? Saya nggak bisa baca, saya hanya minta coba baca. Coba baca. Ya, kan Anda ahlinya. Maka sekarang saya bilang, atau Pak Dondi bisa baca? Enggak, saya nggak bisa baca. Nggak bisa? Bapak nggak bisa Atau juga. ada yang mualaf yang bisa baca? Loh enggak, gini loh. Nah, Sebentar. oke, kalau tidak bisa baca, Pak ya, tolong difoto cari orang yang bisa baca. Ya, tapi oke, sekarang begini loh. Bukan masalah baca. Anda nggak boleh playing victim yang Nah, Tahan dulu, silakan tahan dulu. ini kata apa? Pak bisa baca ini kata apa? Bapak baca. Enggak, saya tahu Enggak, Bapak bisa baca enggak? Saya tahu. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Habaget, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi pelayanan yang kami lakukan kemarin di daerah Sumatera, lebih kurang selama seminggu di Sumatera. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk menyaksikan, untuk melihat sebuah cuplikan video di mana Bapak Pendeta Esra Soru bersama dengan Bapak Pendeta Budi Asali diskusi dengan Donditan dan temannya si Umar. Nah, ketika ditanyakan ya apa yang mereka pertanyakan dan ditanyakan balik, diminta untuk membaca, ternyata teman Donditan ini tidak bisa membaca. Tetapi selama ini kita mendengar bahwa teman si Donditan ini ya partner diskusinya ini adalah jago bahasa Ibrani. Karena dia banyak kita mendengar dari teman-temannya kalau ini orang Yudaism. Ya, kita tahu bahwa orang ini hebat mungkin dalam bahasa Ibrani, jago dalam membaca tulisan Ibrani, dan ternyata ketika diminta oleh Bapak Pendeta Esra Soru di debat terbuka kemarin, teman kawan ini tidak mau membaca, saudara ya. Tidak mau membaca. Ketika diminta oleh Bapak Pendeta Esra Soru, kawan ini tidak mau membaca. Mic yang lagi dia pegang itu dia pindahkan micnya. Dia tidak mau membaca. Tetapi tidak lama kemudian dia meminta kembali kepada Bapak Pendeta Esra Soru untuk ditunjukkan mana yang harus saya baca. Nah, ketika ditunjukkan, tetap juga ternyata dia tidak baca. Lalu dia suruh Bapak Pendeta Esra Soru untuk membaca. Kalau Bapak Pendeta Esra Soru ya pasti bisa baca. Nah, tetapi yang diminta oleh Bapak Pendeta Esra Soru untuk dia baca, kenapa tidak dibaca? Syukur ya Pak Esra Soru bisa menahan emosi. Ya, kalau tidak bisa menahan emosi, saya takut sekali dicekik nanti si kawan si Donditan ini, kan bahaya saudara. Saya ketika menonton itu deg-degan juga saudara ya. Saya nggak deg-degan. Kenapa Pendeta Esra Soru datang ke depan si kawan si Donditan, disodorkan buku, dibuka, disuruh baca, tidak dibaca. Disuruh baca, tidak dibaca. Disuruh baca lagi, tidak dibaca lagi. Takut saya ketika melihat. Apa yang kamu takutkan Bang Pendi? Yang saya takutkan kalau Pak Pendeta Esra Soru tidak sabar saudara, dicekik kawan si Donditan ini, kan bisa bahaya saudara ya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bagaimana jalan diskusinya? Mari kita sama-sama menyaksikan. Tuh. Jadi sekali lagi Pak Umar, ini Anda tidak bisa bedakan siapa menulis dan apa yang dikutip. Kalau Anda mau menunjukkan ini salah, Anda harus buktikan bahwa yang dikutip oleh Yahudi Kristen
itu bukan pandangan Yahudi yang non mesianik. Nah, di situ ada banyak ya. Sekarang saya ada bawa di sini nih ya, Targum Yonatan ya, yang dari abad kedua. Saya mau kasih tunjuk dulu ya. Permisi. Ya, Targum Yonatan ya, yang diterbitkan 92 tapi langsung dari Targum Yonatan abad kedua. Nah, di sini Yesaya pasal 52 ayat 13. Coba saya tahu Pak Umar ini kan mantan Yudaisme ya. Pasti bisa bahasa Ibrani, coba bisa baca yang ayat 13-nya ini, Pak. Monggo. Yang ayat 13 ya Pak. Ini loh, Yesaya 52 ini, ayat 13 coba tolong dibaca Pak. Dalam bahasa Ibrani ya. Nah, saya minta Bapak baca. Nah, gini ya. Anda bisa baca atau tidak? Nah, saya hanya minta baca untuk menunjukkan bahwa dari Targum Yonatan abad yang kedua ini memang dia mengacu kepada Israel atau bukan. Nah, kalau begitu coba baca. Apakah dia ngomong tentang Israel? Ya? Saya nggak bisa baca, saya hanya minta coba baca. Coba baca. Ya, kan Anda ahlinya. Maka sekarang saya bilang, atau Pak Dondi bisa baca? Enggak, saya nggak bisa baca. Nggak bisa? Bapak nggak bisa Atau juga. ada yang mualaf yang bisa baca? Loh, enggak gini loh. Nah, Sebentar. oke, kalau tidak bisa baca, Pak ya, tolong difoto cari orang yang bisa baca. Ya, tapi oke, sekarang begini loh. Bukan masalah baca. Anda nggak boleh playing victim yang saya Nah, minta. Tahan dulu, silakan tahan dulu. Ini kata apa? Pak bisa baca ini kata apa? Bapak baca. Enggak, saya tahu. Enggak, Bapak bisa baca enggak? Saya tahu kata ini kata Pak, Anda baca coba. Bapak baca. Coba. Loh, Anda kok ngetes saya? Saya tahu, Pak. Iya. Saya hanya minta Anda tolong coba Anda baca ini loh. Loh, Ini Anda kata baca. apa? Baik. Kan Untuk Anda yang daripada menyebarkan ini, data loh. silakan untuk Pak Esra Anda yang kembali menyebarkan data kok saya untuk suruh. duduk. Jadi Anda nggak bisa baca, nggak mau baca, nggak bisa terserah baca, Anda. kan? Ya. Makanya gini, Oke. Bapak. Ya. Anda jangan gini Bang loh. Umar, Yang mohon saya maaf. minta Bang Umar, ketika tahan Anda menjelaskan konsep yang Anda mengambil dari Yehonatan, Anda nggak boleh mengambil referensi dari Kristen. Yahudi Mesianik Bang Kristen Umar. bukan? Ini bukan Kristen, Pak. Bang Umar, tahan dulu. Sama Mohon halnya. maaf. Ini Targum Yahudi bukan Kristen. Tunjukkan di mana Yehonatan mengimani Yesus Bang Umar, Kristus. tahan dulu. Silakan untuk Pak Esra Salah menjelaskan. Begini loh. Ini kan Anda mau menunjukkan bahwa semua sebelum rasi itu Israel. Saya bawa dokumen abad Loh, ini kedua. dokumen Pak, ini juga dokumen ini. Di sini ada semua lengkap. Ya, Yang sekarang- Anda Bang Umar, tahan narasikan itu dari kekristenan. Kalau Tahan dulu. Targum Mohon Yahudi. maaf Pak, ditahan dulu sebentar. Stop. Ya. Supaya kita bisa lebih Gini detail lah. lagi. Nah, dia nggak berani baca. Jelas di situ ada kata Mesias di situ. Oke, nggak Jadi apa-apa. Oke. Targum Yonatan Bentar. Tahan dulu, itu tahan dulu, langsung mengarahkan hamba Tuhan yang menderita. Stop. Di situ Mesias. Stop. Anda nggak berani baca. loh, huruf Tahan dulu Bang, tahan dulu. Nanti yang jalan tuh. Jangan Iya, ngomong. Bang. Jangan ngomong dulu. Oke. Udah belum Pak? Sudah. Ya, jadi sayang sekali kalau Anda tidak mau baca. Ya, nanti tolong yang mualaf itu yang pintar bahasa coba baca. Ya. Nah, tapi ya jelas di sini ini bukan sumber Kristen, ini Targum abad kedua, Targum Yonatan, dan menerjemahkan di sana Yesaya 52 ayat 13. Langsung ada kata Masiha di sana, dan itu merujuk bahwa dia percaya hamba Tuhan yang menderita itu Mesias, bukan Israel seperti yang Bapak omong bahwa sebelum rasi semua Israel. di mana di situ tertulis Mesias? Yang baru aja itu. Di mana? Mana ada di situ tertulis Mesias? Ya tadi saya suruh Pak baca, Pak tidak baca. Lah, di mana? Coba tunjukkan nama saya sekali lagi. Mesias. Letterlix loh. Ini kan? Coba. Ini. Ini kan? Ya. Bukan ini kan? Ya, ini ayatnya. Iya. Apa huruf pertama? Ya, sekarang Anda lihat mana? Huruf M apa huruf- Ini nih, loh, ini Enggak. M.
Anda lihat ini kata ini aja nih. Kata apa nih? Mana di sini Mesia? Ini loh, Anda bisa baca tidak nih? Masia. Bukan ini. Iya, Masia itu apa? Masia itu apa? Apa sih itu apa sih? Coba Masia itu apa? Mesias itu ya, yang dalam bahasa Anda Al-Masih. Jadi Anda Baik, mau berkali ini dari situ waktunya pun dari tim tidak bisa Islam, Pak mengukurkan Esra. Mohon ini maaf. Mesias atau Mesias. Bentar, oke. Aduh, Umar, Oke, gini Pak. parah. Ya, di situ Pak Esra suruh dia membawa sebuah buku lalu tunjukin kepada si Umar ini yang ngaku Yahudi KW ini ya, yang mana suruh baca kitab Yesaya dan dikatakan kamu bisa nggak baca ini? Dia bilang nggak bisa. Dikasih kedonditan nggak bisa lah, selama ini kamu sok-sokan bahasa Ibrani Yunani itu untuk apa? Saya tahu sih teknik kalian itu. Kalian cuma menghafal dan kemudian di modal satu ayat itu dipakai untuk keluar-keluar. Sama kayak nandar. Jadi teknik yang dipakai Pak Esra Sorum menunjukkan satu bukti yang mana sebenarnya pandangan mesianik, nubuatan tentang Mesias itu memang sudah dipahami oleh orang Yahudi sendiri. Jadi tidak hanya orang Kristen, orang Yahudi percaya bahwa akan ada Mesias yang akan datang menurut kitab Yesaya. Dan begitu juga dengan orang Kristen. Yang membedakan adalah agama Yahudi dia tidak percaya yang datang itu adalah Mesias, itu adalah Yesus. Itu persoalannya. Tapi mereka percaya bahwa itu adalah Mesias. Dan Umar ini kalau ngaku Yahudi, di mana keletak keyahudianmu gitu loh. Bahkan kamu tentang nubuatan Mesias saja nggak tahu. Dan teknik yang dipakai Pak Esra Soru ini sendiri pernah saya pakai untuk mereka itu. Jadi saya pernah debat sama Nandar. Waktu itu kan perdebatan tentang Parakletos dan Perikletos. Nandar ngotot Perikletos. Saya bilang Parakletos. Lalu saya tunjukkan ini loh transkripnya. Dan ternyata tulisan di situ Parakletos. Saya suruh membuktikan ada nggak buku yang ada sebelum tahun seperti yang telah ada kutipan kecil itu. Nggak ada. Dengan metode pembuktian ini, maka itu akan menjadi skakmat bagi mereka. Karena mereka kan suka ngoceh, ngowar-ngowar tanpa bukti dan referensi. Dan bahkan saya pernah ketemu Umar ini sendiri. Pernah berdebat sama dia. Waktu itu mereka keroyokan ya. Karena waktu itu saya sudah berdebat dengan Nandar. Nandar udah keok, udah KO, dia nggak bisa jawab. Karena pada waktu itu saya suruh tunjukin mana ada Muhammad di dalam Kidung Agung. Yang ada Mahmadim, dan arti Mahmadim itu bukan Muhammad. Itu berbeda sama sekali. Dan Nandar pada waktu itu sudah tidak bisa membuktikan karena statementnya dari si Filipus. Cari aja di channel saya ada. Dan kemudian karena sudah terpojok, mereka masukin semua banyak orang, keroyokan ya, model-model gitu, supaya kalau saya berargumen langsung dikeroyok banyak orang. Jadi itu bukan berdebat secara referensi, akhirnya gontok-gontokan, ngotot-ngototan, yang paling banyak bicara dianggap paling menang dalam debat. Nah, standar aneh ini yang dimiliki oleh mereka. Jadi standarnya adalah ketika orang ngoceh terus tanpa berhenti, itulah yang menang debat. Loh, bagi saya nggak gitu dong. Referensi mana, kutipan mana, atau bukti mana yang benar, itu yang sebenarnya menang dalam debat. Dan pada waktu itu saya tanya ini sama orang ini, kamu Yahudi, menurutmu Kidung Agung itu benar-benar untuk Muhammad atau bukan? Saya tanya waktu itu. Karena orang Yahudi nggak pernah berpikir bahwa Kidung Agung pasal 5 itu adalah untuk Muhammad. Nggak pernah orang Yahudi itu berpikir seperti itu. Karena mereka tahu arti dari Mahmadim. Arti dari Mahmadim itu berbeda dengan arti dari bahasa Arab Muhammad. Ya kalau orang Yahudi ya tahu itu. Tapi pada waktu itu Umar jawab, jawabannya dia membela saudara-saudara yang sekarang jadi agamanya. Jadi memang ini konyol ya. Tidak bisa ternyata mereka ini. Dan apa yang sebenarnya agak kasihan, tapi ya mau bagaimana lagi ya. Apalagi Donitan ini. Ini selama ini bahas-bahas tentang Kristen, padahal dia juga nggak ngerti apa-apa. Ketika debat juga dikasih bahasa Ibrani juga tidak bisa baca, tidak tahu artinya, pelong-pelong, nggak tahu bagaimana. Kasian sih, tapi ya doakan aja supaya orang-orang ini ya dengan kelucuannya ini makin menambah kita jadi sehat, karena hati yang gembira adalah obat. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habagat, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah kita sama-sama menyaksikan cuplikan videonya? Silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak.
Saudaraku, kita berharap ke depan ketika terjadi diskusi, bukan hanya mereka mempertanyakan iman kekristenan, mempertanyakan tentang Yesus, mempertanyakan Alkitab. Mari sesekali kita diskusi, kalau mereka berani ya, khususnya mempertanyakan tentang iman mereka, mempertanyakan tentang kitab mereka, mempertanyakan tentang nabinya mereka, tentang junjungan mereka, tentang rasul mereka. Apakah mereka berani? Karena selama ini setiap perdebatan, setiap diskusi, itu yang selalu dipertanyakan adalah tentang Yesus. Alkitab yang mereka kutip dipertanyakan, Alkitab yang mereka kutip dipertanyakan, ayat-ayat tertentu yang mereka kutip dipertanyakan. Jarang sekali kita melihat diskusi di bangsa dan negara ini ketika iman mereka dipertanyakan, kitab mereka dipertanyakan, nabi junjungan rasul mereka dipertanyakan. Saya jarang sekali melihat hal tersebut, Bapak Ibu. Maka kita berharap ke depannya terjadi diskusi seperti itu ya, supaya kita juga bisa tahu ya, dan kita mau tahu bagaimana pengetahuan mereka di dalam menguasai kitabnya, di dalam menguasai sejarahnya, di dalam menguasai tentang junjungan Nabi dan Rasulnya, saudaraku. Kita akan tunggu ya informasi selanjutnya. Adakah di antara mereka yang berani berdebat dengan kita para apologet atau kita orang Kristen? Mereka meminta supaya tanyakan iman kami, tanyakan iman kami, tanyakan tentang kitab kami ya, tanyakan tentang ini misalnya. Adakah mereka berani seperti itu? Nah, kita tunggu saudara ya, kita tunggu dan kita terus menunggu. Ya, kalau kata Bang Rudi Yohanes sang debater, kalau mau bertanya harus siap ditanyakan. Jangan hanya kerja kau bertanya terus. Siap bertanya, siap dipertanyakan. Nah, mereka Bapak Ibu tidak siap dipertanyakan. Ya, tidak siap dipertanyakan. Betapa banyak pertanyaan-pertanyaan mereka yang dijawab. Tidak ada satupun pertanyaan daripada Bapak Pendeta Esra Soro dan Pak Budi Asali bisa mereka jawab dengan tepat. Dengan dalil, dengan data, asumsi semua. Tetapi mereka memaksakan kita ketika menjawab pertanyaan mereka harus pakai ayat, pakai dalil, pakai data. Sementara kita pertanyakan, kita tanya balik tentang ajaran mereka, semua asumsi, dan asumsi. Tidak ada satupun yang mereka jawab pakai data, pakai ayat, pakai dalil. Ayo ke depan, diskusi dua arah. Bila perlu, jangan lagi layani debat mereka tentang kekristenan, tetapi mari kita ajak mereka untuk kita pertanyakan imannya, kita pertanyakan kitabnya, kita pertanyakan nabi, rasul, dan junjungannya. Semua sejarah-sejarah kita pertanyakan semuanya. Beranikah mereka? Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus Hamasiah baik, amat baik, dan sangat mengasihi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum Bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adore Yesus Hamasiah. Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam bertanding. Terima kasih.